Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAT Fisika kelas 10. Nomor 4, sebuah benda meluncur sepanjang bidang miring dengan koefisien gesek kinetiknya 0,3 seperti gambar di bawah. Jadi ini gambarnya, besar gaya gesekan yang dialami benda adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah koefisien gesek kinetiknya. Jadi di sini adalah mu k-nya yaitu sama dengan 0,3. Kemudian dari gambar ini adalah berat bendanya. Jadi di sini adalah weight-nya yaitu sama dengan 10 Newton. Kemudian ini adalah sudut kemiringannya atau theta-nya. Jadi di sini adalah theta sama dengan 45 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya gesekannya, yaitu Fg-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ini kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah gayanya. Jadi di sini bekerja gaya beratnya, ini adalah gaya beratnya yaitu W sama dengan 10 Newton. Kemudian ini karena menyentuh lantai, jadi di sini adalah gaya normalnya. Jadi ini gaya normalnya. Kemudian di sini, ini gaya beratnya kita proyeksikan, jadi supaya sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X. Jadi di sini ini adalah gaya beratnya, jadi gaya berat W cos theta. Di sini theta-nya adalah di sini. Ini sudutnya, jadi sudut 45 derajatnya adalah di sini. Jadi di sini W cos theta, kemudian di sini adalah ini diproyeksikan gaya beratnya yaitu W sin theta. Jadi ini arah-arah gayanya. Maka untuk mencari gaya geseknya ini, kita menggunakan rumus gaya gesek. Jadi Fg sama dengan mu. Jadi mu k, ini koefisien gesekan kinetik yang diketahui. Jadi mu k dikali dengan gaya normalnya. Ini rumus gaya geseknya. Maka kita cari gaya normalnya ini. Jadi gaya normal ini sejajar dengan sumbu Y. Maka kita cari dengan menggunakan hukum 1 Newton, jadi sigma Fy, karena sejajar dengan sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Jadi ini hukum 1 Newton. Di sini 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, yaitu pergerakannya atas bawah, jadi ini tidak bergerak atas bawah. Maka gaya pada sumbu Y ini adalah gaya normal dan W cos theta. Jadi di sini yang positif ini adalah yang arahnya ke atas. Jadi di sini N, kemudian min, karena ini arahnya ke bawah, berarti ini negatif, jadi W cos theta. Jadi di sini adalah W cos theta. Maka di sini sama dengan 0. Jadi di sini kita cari gaya normalnya. Jadi di sini adalah N min W-nya ini gaya berat, yaitu ini. Jadi di sini 10, kemudian dikali dengan cos theta. Theta-nya adalah ini 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat sama dengan 0. Jadi N min 10 dikali dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2 sama dengan 0. Maka di sini N min 10 dikali setengah adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Jadi di sini adalah 5 akar 2 sama dengan 0. Maka gaya normalnya di sini N sama dengan ini 5 akar 2 dipindah ke sini jadi 5 akar 2 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Maka kita masukkan di sini. Jadi gaya geseknya adalah sama dengan mu k-nya adalah ini, jadi 0,3 dikali dengan gaya normalnya adalah ini. Jadi di sini 5 akar 2. Maka di sini sama dengan 0,3 dikali 5 adalah 1,5. Jadi 1,5 akar 2. Jadi 1,5 akar 2 Newton. Jadi ini gaya geseknya 1,5 akar 2 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 5, perhatikan gambar. Ini gambarnya. Bila massa tali diabaikan, maka besar tegangan tali T adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah M1-nya atau massa benda satunya yaitu sama dengan 4 kg. Kemudian ini M2-nya, massa benda 2-nya yaitu M2 sama dengan 1 kg. Kemudian ini adalah percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar tegangan talinya. Jadi di sini adalah T-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung T ini kita gambarkan arah-arah gayanya. Jadi di sini
M1 ini masanya lebih besar dari M2, maka arah geraknya adalah ke arah M1 ini. Jadi arah M1 ini geraknya ke bawah, kemudian M2 ini adalah ke atas karena tertarik dengan M1. Jadi di sini kita analisis bendanya satu per satu. Jadi di sini kita analisis bendanya yaitu benda satu terlebih dahulu. Jadi di sini pada benda satu ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W-nya, jadi W1-nya. Kemudian di sini ini ada gaya tegangan talinya. Jadi ini gaya tegangan talinya. Jadi gayanya adalah gaya tegangan tali dan gaya beratnya. Maka pada benda satu ini berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali AA. Jadi di sini M dikali A karena bendanya ini bergerak. Jadi arah geraknya adalah ke bawah. Maka di sini yang positif adalah W-nya. Jadi gaya pada sumbu Y ini adalah gaya berat dan gaya tegangan tali. Di sini yang positif adalah W-nya karena searah dengan arah gerak. Jadi di sini W. Kemudian T-nya ini adalah negatif karena berlawanan dengan arah gerak. Jadi di sini min T sama dengan M dikali A. Jadi W ini gaya berat. Rumus gaya berat adalah M dikali G. Kemudian min T sama dengan M dikali A. Di sini M-nya adalah M1 karena kita analisis benda satunya terlebih dahulu. Jadi di sini M1-nya adalah 4. Jadi di sini 4 dikali dengan G-nya yaitu 10. Kemudian min T, T-nya ini kita cari sama dengan ini M1-nya 4. Jadi 4 dikali A, A-nya ini belum diketahui. Maka 4 dikali 10 adalah 40 min T sama dengan 4A. Maka T-nya ini bisa ditukar dengan 4A, jadi di sini adalah 40. Ini 4A-nya dipindah ke sini, jadi min 4A sama dengan T. Jadi T-nya ini persamaannya adalah ini. Atau di sini dibalik, jadi T sama dengan 40 min 4A. Jadi ini adalah persamaan satunya. Kemudian kita analisis benda 2-nya. Jadi benda 2 ini bekerja gaya beratnya. Jadi di sini adalah W-nya, W2-nya. Kemudian di sini gaya tegangan talinya. Jadi tegangan talinya ini sama karena katrolnya ini diabaikan. Jadi di sini berlaku hukum 2 Newton karena di sini geraknya ke atas. Jadi berlaku hukum 2 Newton yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A. Jadi M dikali A ini karena bergerak. Kemudian di sini arah geraknya ke atas. Jadi yang positif adalah T-nya. Jadi T kemudian min W sama dengan M dikali A. Maka kita masukkan persamaannya. Jadi T-nya ini adalah ini. Jadi 40 min 4A. Jadi ini T-nya. Kemudian dikurangi dengan W-nya. W-nya ini rumusnya adalah M dikali G. Jadi ini rumus gaya beratnya sama dengan M dikali A. Jadi M-nya ini adalah M2 karena kita analisis benda 2-nya. Jadi kita buka kurungnya. Jadi di sini 40 min 4A. Kemudian dikurangi dengan M2-nya ini adalah ini yaitu 1. Jadi di sini 1 dikali dengan G-nya yaitu 10 sama dengan ini M2-nya 1 dikali dengan AA. Maka di sini 40 dikurangi 4A, kemudian dikurangi dengan 1 dikali 10 adalah 10, sama dengan 1 dikali A adalah A. Jadi, ini ada variabel A-nya, berarti min 4A ini kita pindah ke sini. Jadi, 40 dikurangi 10 adalah 30, sama dengan, ini min 4 tadi pindah ke sini, jadi A plus 4A. Jadi 30 ini dari 40 dikurangi 10, jadi 30 sama dengan A tambah 4A adalah 5A. Maka A sama dengan, jadi 5-nya dipindah ke bawah, jadi di sini 30 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah sama dengan 30 dibagi 5 yaitu 6. Jadi 6 meter per second kuadrat. Jadi ini A-nya atau percepatannya. Maka untuk menghitung tegangan talinya, kita masukkan A-nya di sini. Jadi di sini sama dengan 40 dikurangi dengan 4 dikali dengan 6. Jadi di sini sama dengan 40 dikurangi dengan 4 dikali 6 adalah 24.
Maka hasilnya di sini sama dengan 40 dikurangi 24, hasilnya adalah 16. Jadi T-nya adalah 16 Newton. Jadi ini tegangan talinya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT fisika.